Di halaman rumah saya, di depan rumah, tiba-tiba ada satu pohon yang ditanam oleh mbak saya, yaitu pohon pepaya. Nah, saat ditanam, saya luar biasa kagetnya karena ketika dia sudah berbuah, maka buahnya tidak habis-habis. Maka itu juga cukup memberikan penghematan ya di rumah ya. Tidak perlu beli buah pepaya untuk dijadikan buah ya untuk kesehatan tubuh. Maka terus menerus, jadi paling tidak 2 hari bahkan 3 hari sekali, pokoknya setiap minggu saya selalu makan buah pepaya karena buahnya tidak pernah berhenti. Sangat sukacita gembira ketika menyadari ada buah di dalam halaman kita yang bisa kita nikmati sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan dan sepanjang tahun. Sama seperti ayat bacaan yang kita baca hari ini ya, kitab Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 26 dan ayat 24 dikatakan seperti ini. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Mari hari ini kita perlu menjadi pribadi yang menghasilkan banyak buah. Tuhan menghendaki kita semua berbuah dalam segala bidang kehidupan kita. Berbuah ketika kita di keluarga, berbuah ketika kita di kantor, di sekolah, di kampus, berbuah ketika kita berbisnis, bahkan berbuah sebagai pribadi. Kita berbuah bagi Tuhan. Hidup kita tidak boleh mandul, tidak boleh hanya berhenti ditanam, bertumbuh, tapi tidak menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata kita semua harus menghasilkan buah. Dan buah tidak pernah menikmati dirinya sendiri. Buah selalu dinikmati oleh orang-orang yang memetiknya. Sama seperti saya menikmati buah pepaya setiap minggu di rumah. Karena buahnya ada di halaman saya, terus berbuah, maka hidup kita harus bisa dinikmati oleh orang-orang di luar sana. Biarlah karena kehidupan kita, cara hidup kita, perkataan kita, mereka yang belum percaya Tuhan menjadi percaya. Mereka yang membutuhkan pertolongan mendapat pertolongan. Mereka yang membutuhkan konseling ya, nasihat, mereka mendapatkan nasihat yang memberdayakan. Oleh karena itu, mari kita lihat apa syarat supaya orang Kristen bisa berbuah. Ternyata dari ayat ini ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah ditanam, jatuh ke dalam tanah ya. Dimasukkan ke dalam tanah itu bicara ditanam. Maka orang-orang Kristen perlu ditanam. Apakah itu berarti bahwa orang Kristen harus tertanam di dalam firman? Iya. Apakah itu berbicara bahwa orang Kristen perlu tertanam di dalam sebuah kejemaatan lokal supaya dia bertumbuh? Iya. Intinya adalah jadilah pribadi yang mau tertanam di dalam firman, tertanam di dalam komunitas, sehingga apa? Sehingga kita bisa berbuah. Dan langkah yang kedua adalah bukan hanya ditanam tetapi mati. Mati berbicara begini, mematikan ego, mematikan perbuatan-perbuatan dosa, mematikan kesombongan, mematikan motivasi-motivasi kedagingan. Kalau itu dimatikan, maka Roh Kudus bekerja secara bebas dalam kehidupan kita dan tujuan ilahi Tuhan akan terpenuhi, yaitu menjadikan kita berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu hari ini selamat menghasilkan buah dan selamat berbuah banyak bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.